Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marpelosya bin Sofian dari 10 TKTL 1. Saya berasal dari SMKN Negeri 4 Bandung. Di sini saya akan menjelaskan apa itu berpikir komputasional dan beberapa materi lainnya. Pengertian berpikir komputasional. Proposisi merupakan pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat. Istilah proposisi biasanya digunakan dalam analisis logika di mana keadaan dan peristiwa secara umum melibatkan seseorang atau orang yang dirujuk dalam kalimat-kalimat. Kebenaran sebuah proposisi berkorespondensi dengan fakta. Sebuah proposisi yang salah tidak berkorespondensi dengan fakta. Ada 4 unsur proposisi, yaitu 2 unsur merupakan materi pokok proposisi, sedangkan 2 unsur lainnya sebagai hal yang menyertainya. 4 unsur yang dimaksudkan yaitu subjek predikat, kopula, dan kuantor. Kedua, kalimat-kalimat proposisi. Kebenaran suatu kalimat harus sesuai fakta. Ada 4 elemen, yaitu 2 elemen subjek kalimat dan 2 elemen fungsi sebagai objek yang mempertanyainya. Keempat, elemen tersebut yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, kopula, dan kuantifier. Kalimat proposisi merupakan sebuah pertanyaan yang melukiskan beberapa keadaan dan biasanya tidak selalu benar atau salah dalam bentuk kalimat. 3. Proposisi majemuk menjelaskan kemajemukan proposisi anteseden dan konsekuen. Yang dipadukan anteseden sering disebut dengan premis dan konsekuen disebut dengan simpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu algoritma. Pengertian algoritma. Algoritma adalah kunci utama dalam pemrograman komputer. Algoritma dianggap sebagai resep untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis dan logis. Memahami algoritma lebih baik kamu memahami pengertian, karakteristik, dan fungsi algoritma terlebih dahulu sebelum memahami tentang tips mendesainnya dalam komputer. Pengertian algoritma. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mencatat pengertian algoritma sebagai prosedur sistematis untuk menyelesaikan masalah matematika dalam langkah yang terbatas. Dalam konteks matematika, algoritma merupakan urutan pengambilan keputusan yang logis untuk memecahkan suatu masalah. Kedua, karakteristik algoritma. Seorang ahli teori komputer menjelaskan bahwa algoritma harus memiliki 5 karakteristik yang saling berkaitan. Ada 5 karakteristik yang saling berkaitan. Ada 5 karakteristik yang harus dipenuhi dengan perbuatan algoritma, yaitu keterbatasan. Algoritma yang berhenti setelah menyelesaikan sejumlah langkah terbatas yang mencapai tujuan akhirnya. Program yang tidak pernah berhenti dan terus berjalan tidak memiliki algoritma yang benar. Kedua, kepastian. Masalah yang ingin diketahui solusinya algoritma bisa terdiri dari memiliki 1 atau lebih input yang akan diproses. Ketiga, keluaran. 1 atau lebih nilai kekuatan yang dihasilkan sebagai solusi dari masalah atau input tersebut. Output bisa berupa pesan atau kuantitas yang berhubungan dengan input. Keempat, keefektifan. Setiap langkah dalam algoritma harus sederhana sehingga bisa diimplementasikan ke dalam sebuah program. Fungsi algoritma dalam pemrograman komputer. Algoritma berguna untuk membantu pemrograman dalam memecahkan masalah. Mereka mengembangkan sebuah algoritma untuk menghasilkan serangkaian solusi yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah. Algoritma ini akan diimplementasikan ke dalam sebuah program. Contoh-contoh
Contoh algoritma yang umum ditemukan yaitu media sosial. Pemilik media sosial tentu ingin platform mereka menjadi tempat yang aman untuk bersosialisasi secara daring atau online. Untuk itu, mereka mengembangkan sebuah algoritma yang bisa memberikan peringatan kepada pengguna yang mengetik kata-kata yang menyinggung perasaan di kolom komentar. Beberapa fungsi lain dari algoritma sebagai berikut. Dapat memecahkan masalah dengan cara yang logis dan sistematis, baik masalah kompleks maupun sederhana. Bagi pemrogram, algoritma membantu dalam melacak setiap kesalahan yang muncul, memodifikasi program yang lebih mudah tanpa mengubah algoritma, serta mengulanginya dari awal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu flowchart. Flowchart adalah sebuah diagram yang menjelaskan alur proses sebuah program agar lebih mudah untuk dipahami pembaca atau penggunanya. Penggunaan flowchart adalah dalam dunia programmer juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya. Sehingga alur programnya menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Flowchart terdiri imajinasi masing-masing. Setelah menjelaskan materi flowchart, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang gerbang logika. Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika. Seperti yang kita ketahui, bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan angka 0. Logic gates ini dipresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar atau true, akan ditunjukkan angka 1. Sebaliknya, jika memiliki nilai salah atau false, akan ditunjukkan dengan angka 0. Gerbang logika juga memiliki fungsi untuk melakukan fungsi dasar logika untuk melakukan sirkuit digital yang terintegrasi. Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Berikut ada 7 jenis gerbang logika. Yang pertama yaitu gerbang AND, kedua gerbang OR, ketiga gerbang NOT, keempat gerbang NAND, kelima gerbang NOR, keenam gerbang XOR, ketujuh ada gerbang XNOR. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja itu materi tentang konversi bilangan. Konversi bilangan adalah proses mengubah bentuk bilangan lain yang memiliki nilai yang sama. Misal, nilai bilang desimal 12 memiliki nilai yang sama dengan bilangan oktal. 15 nilai bilangannya biner. 101000 memiliki nilai yang sama dengan 24 dalam oktal sebelumnya. Konversi bilangan oktal ke desimal. Cara mengkonversi bilangan oktal ke desimal adalah dengan mengalihkan satu bilangan dengan 8 basic oktal. Pangkat 0 atau 1 atau 2 dimulai dari bilangan paling kanan. Kemudian hasilnya dijumlahkan, misalnya 137 dalam kurung oktal sama dengan dalam kurung 7 kali 8 pangkat 0 tambah 3 dalam kurung 3 kali 8 tambah 1 kali 8 pangkat 2 sama dengan 7 tambah 24 tambah 64 sama dengan 95 dalam kurung desimal. Selanjutnya, konversi bilangan biner ke desimal. Cara mengkonversikan bilangan biner ke desimal adalah dengan mengalihkan satu bilangan dengan 2 basis biner, pangkat 0 atau 1 atau 2. Dimulai dari bilangan paling kanan, kemudian dijumlahkan. Misal, 11001 dalam kurung biner
sama dengan 1 kali 2 pangkat 0 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 ditambah 1 dalam kurung 1 kali 2 pangkat 2 sama dengan 1 tambah 0 tambah 0 tambah 8 tambah 18 sama dengan 25 dalam kurung desimal. Selanjutnya, konversi bilangan desimal ke biner. Konversi bilangan desimal ke biner adalah dengan cara membagi bilangan desimal dengan dua basis bilangan biner dan menyimpan sisa hasil bagi dari setiap pembagian sebagai bit-bit bilangan biner. Nilai konversinya adalah urutan dari sisa hasil bagi dari yang paling akhir. Contohnya 88 dibagi 2 sama dengan 44 sisa 0. 44 bagi 2 sama dengan 22 sisa 0. Selanjutnya 22 dibagi 2 sama dengan 11 sisa 0. 11 dibagi 2 sama dengan 5 sisanya 1. 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1 sisanya 0. 1 dibagi 2 sama dengan 0 sisanya 1. Maka hasil konversinya 10110000. Ditulis dengan urutan dari yang paling bawah ke atas. Kedua, konversi bilangan desimal ke oktal. Konversi bilangan desimal ke oktal adalah dengan cara membagi bilangan desimal dengan 8 basis bilangan oktal dan menyimpan sisa hasil bagi dari setiap pembagian sebagai bit-bit bilangan oktal. Nilai konversinya adalah urutan sisa hasil bagi dari yang paling akhir. Contohnya 1402 dibagi 8 sama dengan 175 sisa 2. 175 dibagi 8 sama dengan 21 sisa 7. 21 dibagi 8 sama dengan 2 sisa 5. 2 dibagi 8 sama dengan 0 sisa 2. Maka konversinya 2572 ditulis dari bawah. Selanjutnya, konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Konversi bilangan desimal ke heksadesimal adalah dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16 basis bilangan heksadesimal dan menyimpan sisa hasil bagi dari setiap pembagian sebagai bit-bit bilangan heksadesimal. Apabila sisa bagi 79, maka angkanya dirubah menjadi huruf. Untuk sisa bagi berjumlah 10 sama dengan A, 11 sama dengan B, 12 sama dengan C, 13 sama dengan D, 14 sama dengan E, 15 sama dengan F. Contohnya 19889C10 19.888 dibagi 16 sama dengan 1243 sisa 1. 1243 dibagi 16 sama dengan 77 sisa 11 dalam kurung B. 77 dibagi 10 sama dengan 4 sisa 13 dalam kurung D. 4 dibagi 16 sama dengan sisa 4. Maka hasil konversinya adalah 4D816. 4D81 dalam kurung ditulis dari bawah. Selanjutnya, konversi bilangan biner ke oktal. Konversi desimal ke oktal adalah dengan cara membagi bilangan desimal dengan 8 basis bilangan oktal dan menyimpan sisa hasil bagi dari setiap pembagian sebagai bit-bit bilangan oktal. Nilai konversinya adalah urutan sisa bagi hasil bagi dari yang paling akhir. Contohnya 1402 dibagi 8 sama dengan 175 sisa 2. 175 dibagi 8 sama dengan 21 sisa 7. 21 dibagi 8 sama dengan 2 sisa 5. 5
2 dibagi 8 sama dengan 0, sisa 2. Maka hasil konversinya 2572 dalam kurung ditulis dari bawah. Selanjutnya konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Konversi bilangan biner ke oktal. Konversi bilangan biner ke oktal yakni dengan mengelompokkan bilangan biner menjadi 3 kelompok dimulai dari bilangan biner yang paling kanan. Setelah dimulai dari paling kanan, setelah dikelompokkan barulah kita dapat mengkonversinya menjadi bilangan oktal. Contohnya 11001101 yaitu 011 sama dengan 3, 001 sama dengan 1, 101 sama dengan 5. Hasil konversi bilangan sama dengan 315 ditulis dari atas ke bawah. Konversi bilangan biner ke desimal. Konversi bilangan biner ke desimal adalah dengan cara mengalihkan suatu persatu bilangan dengan 2 basis bilangan biner yang pangkat 0, seterusnya pangkat 1, dan seterusnya. Sesuai dengan banyaknya bilangan biner yang akan dikonversinya dan perhitungannya dimulai dari bilangan biner yang paling kanan. Contohnya 0011 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 0 tambah 1 kali 2 pangkat 1, 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 4 1 pangkat 4 sorry 1 sama dengan 1 tambah 2 tambah 0 tambah 0 tambah 0, hasilnya sama dengan 3. Selanjutnya konversi bilangan biner ke heksadesimal. Konversi bilangan biner ke heksadesimal tekniknya hampir sama dengan cara konversi bilangan biner ke oktal. Yang membedakannya adalah pada pengelompokan bilangan binernya pada bilangan oktal dalam suatu kelompok terdiri dari 3 bit bilangan biner, sedangkan pada heksadesimal dalam satu kelompok terdiri dari 4 bit bilangan biner. Contohnya 10100 sama dengan 0001 sama dengan 1, 0100 sama dengan 4, maka hasil konversinya sama dengan 14 ditulis dari atas ke bawah. Selanjutnya konversi bilangan oktal ke desimal. Konversi bilangan oktal ke desimal adalah dengan cara mengalihkan satu persatu hitungan atau bilangan dengan 8 basis bilangan oktal dari bilangan oktal ke yang paling kanan, kemudian hasil dari semua pengalihan dijumlahkan. Contohnya 62 ke oktal ke desimalkan. 2 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 0. Bentar. Ini sama dengan bentar. Oh ya benar. 2 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 2. 6 dikali 8 pangkat 1 sama dengan 48. Jadi 2 tambah 48 sama dengan 50. Yang seterusnya konversi bilangan Yang selanjutnya konversi bilangan oktal ke biner. Konversi bilangan oktal ke biner adalah dengan memecah terlebih dahulu bilangan oktal ke dalam satuan bilangan, kemudian masing-masing bilangan diubah ke dalam bentuk 3 bit. Bilangan biner dengan cara membagi setiap satuan bilangan tersebut dengan 2 basis bilangan oktal, 2 basis bilangan biner. Jika hasil konversinya hanya menghasilkan 2 digit bilangan biner, maka harus ditambahkan 0 di sebelah kiri supaya bilangan binernya menjadi 3 digit. Contohnya 145 sama dengan 1 sama dengan 001, 4 sama dengan 100, 5 sama dengan 101. Maka hasil konversinya 0011 1001 ditulis dari atas ke bawah. Seterusnya konversi bilangan oktal ke heksadesimal. Pertama-tama mengkonversi terlebih dahulu setiap bit bilangan oktal ke bilangan biner.
Kedua, hasil konversi bilangan biner kemudian dikonversikan ke bilangan heksadesimal. Contohnya 46 ke dalam sama dengan diubah ke biner 4 sama dengan 100, 6 sama dengan 110, kemudian diubah ke heksadesimal 0100 sama dengan 2, 0110 sama dengan 6, hasil konversinya sama dengan 26. Yang terakhir ada konversi bilangan heksadesimal ke biner. Contohnya 9A sama dengan 9 sama dengan 1001, A per 10 sama dengan 1010, maka hasil konversinya adalah 1001101. Itu saja materi yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.